Halo, selamat malam. Di sini saya ingin ngobrol-ngobrol ringan bersama Pak Anton. Jadi kami di sini nih ingin ngebahas tentang mendidik anak sejak dini. Nah, jadi menurut Pak Anton, cara mendidik anak sejak dini itu bagaimana, Pak? Supaya dia bakat si anak ini bisa berkembang gitu sejak kecil gitu. Ya, kalau namanya cara yang ideal itu nggak ada yang ideal sih sebenarnya. Cara mendidik anak itu nggak ada yang ideal karena Jadi apa namanya semua itu menyesuaikan kondisinya masing-masing ya kan, keadaannya masing-masing. Tetapi kini sekarang mungkin kita sharing Oh iya. kira-kira gimana sih apa namanya mendidik anak ini kira-kira kedepannya itu agar si anak itu punya tumbuh kembang yang baik kan, secara mental, pengetahuan Iya, gitu kan ya, mungkin bakatnya itu iya. tumbuh secara alami tanpa Iya. kita paksakan ya kan, seperti itu mungkin ya Mas. Iya, karena kan di Oh. zaman sekarang ini Semua serba nggak semua pasti udah ya. nggak pasti, serba digital. Oh. Jadi kita ini supaya ngebimbing anak itu dari Iya. bayi gitu loh. Misalnya kayak Dari kecil Kayak- kali iya. jangan lagi. iya dari kecil Iya. ya. Misalnya kayak saya ini saya suka menulis gitu kan, Pak. Oh. Nah, itu gimana cara ngedidik anak itu supaya bisa menulis gitu? Sebenarnya kan ya itu tadi kembali ya, namanya anak itu kan hubungan ke kita itu sekedar orang tua dan anak ya, tetapi dia secara prinsip adalah individu masing-masing. Mungkin kita bisa mengarahkan sesuatu yang baik aja. Misalnya ya kalau Mas Ari itu pengen anaknya itu punya hobi yang sangat berguna bagi kehidupan, seperti menulis atau membaca gitu ya, mungkin maksudnya kan. Iya. Ya memang membaca itu hobi yang sangat penting sih, karena membuka cakrawala wawasan yang begitu tinggi kan. Iya. Nah kalau pengen membuat itu, misalnya memiliki hobi seperti itu ya, yang pertama itu kan namanya hobi, bakat ya kan, itu biasanya diawali dengan kita sering melihat itu ya kan. Ya. Maka kalau anaknya pingin punya hobi membaca, maka ya minimal Mas Ari harus di rumah itu banyak buku, sering membaca juga. Iya. Jadi anaknya kan itu dari melihat itu lama-lama jadi suka nih karena sering gitu kan. Kalau dalam bahasa Jawa itu ada pepatah witing tresno jalaran saka kulino ya kan. Dia suka karena terbiasa melihat itu. Oh, jadi karena kebiasaan dia melihat apa yang dia lihat setiap hari itu, sehingga membuat dia itu jadi terinspirasi. Iya. Jadi ya itu memang dimulai dari awal. Sedangkan kan kalau namanya membaca itu kan ada dua sisi ya, ada yang pertama itu bisa cuman sekedar menikmati, yang kedua itu memahami dari apa yang dibaca. Itu kan berbeda kan. Nah, cara memahami supaya anak ini Bisa memahami apa yang dia baca itu mungkin bisa ditulis karena dia menulis itu kan biasanya dia harus paham, makanya bisa menulis kan. Kan itu jadi dua hal yang berkaitan dan sinkron lah ya. Membaca langsung menuliskan itu jadi paham. Nggak mungkin orang bisa menulis kalau nggak paham. Iya. Bener kan? Oh, berarti si anak ini harus ngebaca dulu, habis ngebaca itu dia langsung Bisa coba menulis. coba nulisin apa yang Iya. dibaca. Kalau gitu dia kan. bisa menulisnya itu berarti dia itu paham dengan apa yang dia baca. Gitu. Iya, kan bisa seperti itu. Kalau misalnya kan contohnya ya, dia membaca tentang terjadinya siang dan malam gitu kan. Misalnya siang dan malam itu terjadi karena apa sih? Gitu kan. Terjadi karena bumi yang berotasi kan mengelilingi matahari ya kan. Jadi timbullah siang dan malam. Nah, dia menuliskan kembali. Kalau dia bisa menuliskan kembali berarti kan dia paham apa yang dibaca. Iya. Ya kan? Dan biasanya sesuatu yang dipahami itu akan melekat lama, seperti itu. Oh, jadi intinya si anak ini harus bisa memahami gitu Iya, apa yang dia baca, apa yang dia lihat. Terus dari apa yang dia baca dan dia lihat ini harus diaplikasikan dengan menulis. dituangkan lah ya. Bahasa dituangkan mungkin ya. Dituangkan dengan menulis untuk melatih pemahaman dia kan. Jadi kalau ingin membaca ya Mas Ari harus banyak membaca juga biar dilihat. Nah, tapi kan saya kan ya dari pagi sampai sore kerja. Jadi saya cuma
malam lah ya, gitu malam. adanya. Jadi kita nggak bisa ngontrol Nggak anak bisa ini, kontrol gitu. ya. Mungkin kan di situ ada orang tua ibunya. Iya. Ya, ibunya mungkin kan yang bisa memicu, membacakan Iya. dongeng atau apa malam. Kan malam bisa kan? Iya, Bacain bisa. dongeng kan bisa seperti itu. Oh, Ya, buatin dongeng untuk anak seperti itu. Oh, jadi dengan mencontohkan Hmm. begitu, anak lebih Terpacu, suka terpacu, gitu ya. terinspirasi lah ya, Iya. terinspirasi gitu. Untuk membaca itu. Soalnya kan ya selain itu berarti selain membiasakan melihat sesuatu itu yang harus perlu dipersiapkan berarti modal Modal kapital gimana itu? kapital kan. Iya. Ya karena kan untuk membeli buku itu kan lumayan mahal. Iya. Tapi kan sekarang kan zamannya kan udah di Ah, digital gitu digital, Pak. iya. Kita dengan bermain HP Nah, ya bisa itu Iya. untuk apa namanya solusi lah ya, solusi Iya. untuk minimalisir biaya lah ya. Iya. Ya bisa. Jadi supaya anak tuh ngelihat HP gitu kan, wah ibu lagi ngebaca gitu baca. kan. Jadi mungkin dari begitu juga anak akan bisa memilah menggunakan handphone itu hanya untuk sesuatu yang berguna gitu Iya. kan, yaitu untuk mencari pengetahuan, bisa Iya. dari seperti itu juga. Kalau misalnya supaya anak ini senang menulis gitu Pak. Ya biasakan Mas Ali juga mungkin ya biasakan sering menulis di depan anak gitu kan. Iya. Di depan anak kita kan ya itu nggak bisa memaksakan anak itu harus seperti apa ya. Iya. Itu caranya ya mungkin memantik itu tadi, memantik keinginan dia supaya sama gitu, sama dengan bapak saya gitu, terinspirasi dengan bapak saya gitu. Makanya kita bisa lihat itu kan anak musisi kebanyakan bisa nyanyi ya kan. Iya. Nah karena itu lama-lama dia akan memiliki hobi yang sama orang tuanya karena sering dilihat. Oh, jadi misalkan anak seorang penyanyi gitu, kenapa dia bisa jadi jadi penyanyi penyanyi gitu karena lingkungannya ya terus difasilitasi Iya. ya kan. Ingat nggak pepatah yang mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Iya. Oh iya. Kan itu bukan tanpa alasan. Iya, kebanyakan juga kan kayak pengusaha gitu ya. Anaknya Anaknya pengusaha. Iya itu. Karena itu anak itu mencontoh bapaknya itu Iya, ya. karena mencontoh lingkungannya Lingkungannya. ya kan. Oh, iya. Lingkungannya seperti itu dan ditambah dengan bisa menyediakan fasilitas itu. Iya. Ya namanya ya itu tadi lah, untuk soal anak itu ya memang nggak ada yang ideal, tapi ya mungkin yang bisa kita ambil kesimpulan ya seperti itu, kita harus membiasakan anak itu melihat sesuatu yang baik. Iya. Jadi nanti pun kalau kita mau menyekolahkan anak pun berusaha di lingkungan yang selalu yang baik gitu kan, berada yang di lingkungan yang baik. Itu kenapa ya lingkungan itu sangat berperan penting ya kan. Selain itu ya harus membekali anak dengan pola berpikir yang benar. Iya. Pola berpikir yang benar. Nah, jadi kalau pola berpikir yang benar itu yang bagaimana gitu, Pak? Kalau pola berpikir yang benar itu kan ya itu ya fitrah manusia itu sebenarnya kan berpikir secara benar. Eksistensi manusia itu karena berpikir kan, yang membedakan manusia dengan manusia satu dengan yang lainnya gitu. Iya, atau manusia dengan hewan yang membedakan apa? Iya. Berpikir kan? Iya, manusia berpikir. Hewan eksistensi tidak manusia itu kan berpikir. Nah, berpikir Iya. benar itu kan fitrahnya ya pikiran manusia itu benar. Contohnya kalau Mas Ari ditanya pengennya bantu orang apa mencuri gitu kan? Iya. Pengennya apa? Ya jelas saya pengen bantu orang, masa saya mau pengen mencuri jujur gitu. apa bohong? Iya jujur sih Bang, pengennya jujur. Ya itu kan fitrah manusia berpikir itu sebenarnya ya kebenaran kan. Nah cuman kan untuk supaya anak itu bisa berpikir dengan benar itu kita harus mengajarkannya gitu kan Pak. Iya, mengajarkan kerangka berpikir yang benar. Oke, demikianlah pembahasan dari kami. Semoga ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Sekian dan terima kasih.